Selamat pagi warga internet, salam hangat dari Magelang, kota kecil yang indah dan penuh ketenangan. Pada sesi ini kita akan ngomongin marjan yang keempat. Hari ini kita mendapatkan pertanyaan yang menarik. Ada seseorang yang bertanya di Facebook, mau tanya, kok boros banget solusinya pengen irit. Ini adalah motor Vario standar dengan penggunaan BBM 35,9 km per liter. Harusnya ini masih tergolong irit. Jadi, mari kita bahas kenapa sebuah motor bisa irit dan bisa boros secara saya. Motor standar pengen irit, bagaimana caranya sih? Di sini ada dua variabel yang saling berhubungan. Pertama adalah cara berkendara, dan kedua efisiensi dari motor tersebut. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, cara berkendara. Untuk kamu yang udah familiar dengan tabel AFR berikut, kamu pasti ngerti. Tapi untuk kamu yang belum familiar, ayo kita bahas. Kamu bisa lihat di sini. Ini namanya wide open throttle. Saat throttle body dibuka atau saat tuas gas dibecek. Nah, ini adalah saat idle. Ini adalah saat cruise, dan ini saat engine brake. Secara garis besar seperti itu. Di sini, yang di bagian kiri, ini adalah parameter yang didapatkan dari sensor manifold, MAP. Manifold absolute pressure. Sedangkan di sini, ini ada RPM. Mesin. Oke. Nah, mari kita ngomongin AFR. AFR adalah singkatan dari Air Fuel Ratio. Bahasa Inggris ya. Kalau di Indonesia kan adalah rasio udara dan bahan bakar. Ini adalah perbandingan antara jumlah udara yang masuk ke mesin dengan jumlah bahan bakar yang disuntikan ke dalam mesin. Motor paling efisien saat ada di AFR rentang 14,7 stoik sampai 15,1. Yang mana kalau dilihat di sini itu adalah saat motor cruise, saat gas stabil dengan kecepatan yang stabil. Gimana saat gas dibetot gitu? Saat kamu lagi cruise terus tiba-tiba kamu harus nyalip sebuah truk, kamu betot gasnya. Tenaga akan keluar lebih besar. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi, Ejo akan memerintahkan untuk menambahkan jumlah bahan bakar. Jadi pembakaran akan cenderung kaya karena bahan bakar lebih banyak dari udara. Perbandingannya lebih banyak dari 14:1, mungkin bisa turun sampai ke 12:1. Otomatis motor menjadi lebih boros saat gasnya bukan kamu urut, tapi lebih banyak kamu betot, gitu ya. Yang kedua, kita ngomongin efisiensi pembakaran dalam mesin combustion chamber. Dalam mesin pembakaran dalam, mesin motormu, dia merubah energi kimia yang ada di dalam bensin menjadi energi dalam bentuk lain dengan proses pembakaran. Energi yang didapatkan adalah satu, panas, dan dua adalah energi kinetik, energi pergerakan. Mesin pembakaran dalam itu tidak efisien karena 70-80% energi yang didapatkan berubah menjadi panas yang akhirnya hanya dibuang. Sedangkan energi dari bensin yang didapatkan dan berhasil dirubah menjadi gerakan itu hanya 20-30% di motor konvensional yang digunakan untuk sehari-hari. Ada nggak mesin pembakaran dalam yang konversi energinya lebih dari itu? Ada. Contohnya mesin Formula One. Mercedes-Benz itu mengklaim dia bisa mendapatkan efisiensi sampai dengan 50%. Tetapi untuk menghasilkan mesin seperti itu, mereka harus menghasilkan ratusan juta dolar dan dalam operasionalnya
itu sangat tidak bisa digunakan untuk motor harian. Nyalainnya aja ribet. Nah, terus gimana supaya motor irit? Kesimpulannya, pertama, rawat motor dengan baik. Pastikan sensornya baik dan ruang pembakarannya bersih. Ini nih, ruang pembakaran bersih. Untuk motor yang digunakan untuk utilitas, pabrikan itu sebenarnya berlomba-lomba mendesain produknya supaya bisa dicap irit tapi awet dengan harga wajar. Yang terakhir, kalau kamu mau berinvestasi di motor standar, porting dengan konservatif itu investasi yang menurut saya paling value for money kalau dieksekusi dengan baik. Jadi gitu ya. Untuk mendapatkan motor yang irit, satu, pastikan motor sehat. Kedua, jika kamu mau menginvestasikan uang, bisa melakukan porting head. Dan yang paling penting adalah pastikan cara berkendaramu sudah eco-friendly. Oke, sekian dari saya. Dari Magelang, kota kecil yang indah dan penuh ketenangan. Selamat melanjutkan hari dan teruslah berkarya. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tinggalkan komen. Jika kalian ingin mensupport channel ini, silahkan subscribe untuk konten-konten yang lebih menarik berikutnya. Bye.